Berhenti di situ. Mobil lagi balik kemana tuh, Bu? Yang apa? Yang warna hitam. Jadi maju apa? Depannya ke sana. Apa nih? Depannya ke jalan. Ya, depannya ke jalan. Yang mobil satu. Waktu saya melintas, saya tidak melihat apa-apa, cuman keadaan mobil menghadap ke garasi dan si lampu rumah menyala. Oh, lampu rumah menyala. Ya. Terus apa namanya? Keadaan apa? Posisi kendaraan mobil yang mana? Yang Alphard pulang jam 6 lebih 6 lebih 30. 6, setengah 7, 6 lebih 30. Saya melihat ada Mang Ujang Oh, ada Mang Ujang di depan. TKP di depan. Nah, terus selain Mang Ujang siapa lagi saudaranya? Melihat Pak Yosef. Pak Yosef. Oh, berarti ada Pak Ujang, ada Pak Yosef di situ. Oke, ya. Melihat keadaan mobil sudah berubah. Melihat Posisi keadaan mobil sudah berubah. menghadap ke jalan. Oh, sekarang menghadap ke jalan. Ya. Oh, asalnya menghadap ke Garasi. dalam ya, ke garasi, ke apa? Ke arah rumah ya. Ya. Nah, terus Menghadap ke jalan, posisi miring, kaca yang supir buka sedikit. nah, posisi mobil Alphard lah. Oh ya, Lihat nggak? itu lihat keadaan miring. Oh, keadaan miring. Ya. Nah, Ibu lewat. Ya. Sepi ya, tidak ada orang, tidak ada apa. Kan nggak lihat, pulang juga nggak lihat kondisi mobil apakah apa namanya mengarah ke depan, mengarah ke jalan. Ibu tahu nggak? Nggak. Sampai pukul 16. Lalu sholat dan makan terus menonton TV lagi. Seorang diri karena Danu sedang keluar. Lalu pukul 18 WIB saya sholat. Lalu saya menonton TV sampai dengan pukul 21.00 WIB. Saya tidur seorang diri, lalu bangun WIB, sholat bersama Danu di rumah. Lalu pukul 7.30 WIB datang saudara Yosef ke rumah. Susubang di krim yang sekarang nangani inilah yang mengungkap. Sekian lama tidak terungkap, akhirnya ditangani dengan serius, dengan keuletan, siang malam all out terungkap. Dan ada satu catatan, setelah terungkap di persidangan justru di sana semua kita bisa mengikuti bahwa ada rekayasa yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Ada yang menyatur skenario, ada yang menyembunyikan barang bukti dan sebagainya. Itu terungkap di pengadilan. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Ini semua berawal dari Danu, sahabat-sahabat AK. Sehingga kita bagi AK dalam menganalisa kasihan terhadap para saksi sebenarnya. Kenapa? Penyidik tentunya ingin menyingkronkan keterangan Danu gitu. Agar dakwaan itu sesuai. Ini kan duduk permasalahannya. Bagaimana bisa kalau Danu sendiri mempunyai dua versi, pulang subuh dan pulang jam 6.30. Itu juga kalau kita lihat nanti di CCTV Bu Arun ada atau tidak dia lewat di sana. Ini kan problem sahabat-sahabat AK. Sehingga sahabat-sahabat AK kasus ini kalau kita lihat para saksi bingung sendiri. Ya mereka dalam analisa AK memang melintas, tetapi karena mereka harus dipaksakan tanda kutip agar sesuai dengan cerita Danu kan. Manalah mungkin bisa gitu. Ini contoh dengan saksi Upi. Upi ini dalam analisa AK dia versi pulang subuh. Makanya mobil Alphard itu sekitar jam 3.15 sudah mengarah ke jalan. Ambil lagi cerita versi jam 6.30 yaitu Wingis. Tuh, mengatakan waktu dia berangkat belum apa-apa mobilnya gitu. Tetapi setelah dia pulang 7.30 mobil sudah bergerak gitu, sudah mengarah ke mana ke jalan gitu. Jadi sehingga kita kasihan pada saksi ini gitu, saksi-saksi ini gitu. Mereka benar dalam analisa AK melintas, tetapi mereka tidak tahu, dipaksakan harus tahu.
Contoh ibunya Wingis ini, dia jelas mengatakan tidak melihat apa-apa, tapi diarahkan harus melihat mobil Alphard. Dia pun mengatakan mobil Alphard itu ada di teras. Problem ini gitu, kenapa gitu? Ya berawal dari Danu gitu. Manalah mungkin bisa disinkronkan dua yang berbeda. Pulang pagi, subuh, Waida bilang sholat subuh dengan Danu. Tiba-tiba muncul lagi 6.30. Ini kan problem sahabat-sahabat AK. Begitu juga sahabat-sahabat AK dari Bapak Kompolnas. Di fakta persidangan ini kita lihat adanya barang bukti CCTV yang disumpetkan. Itu baru CCTV jok baru ketemu. Karena diminta dari PH Roman gitu kan. Jadi ada skenario tanda kutip gitu agar kasus ini bisa terungkap melalui persidangan. Ini tidak akan mungkin kalau kasus ini tidak pakai scientific investigation. Nanti akan terungkap bila itu bermain CCTV. Bagaimana CCTV-nya mau bermain kalau CCTV-nya misalnya itu CCTV anger yang bisa melihat pelang dibilang ada katanya. Sekarang nggak ada, hilang katanya. Orang memang nggak ada. Kan seperti jadi ini merugikan terdakwa, sahabat-sahabat AK dalam analisa AK. Jadi silahkan lihat gitu. Ada yang berjalan di Alphard tiba-tiba jadi naik motor. Kan dilihatkan CCTV. Kan seperti begitu juga UPI dari jam 3.15 sampai jam 4 itu Abi katanya nongkrong di mobil di motor. Jadi kan sudah nggak sinkron. Kenapa? Suatu peristiwa yang berbeda gitu. Dipaksakan. Ini kan berawal dari Danu yang melihat terjadinya. Mari kita dengarkan potongan video ini. Ibu kan katanya bawa motor pelan-pelan ya pagi-pagi berangkat itu. Ibu lewat TKP kan ya? Nih, Ibu dengar sesuatu nggak di TKP? Nggak dengar ya? Posisi mobil nih kan Ibu kan sempat berhenti di situ. Mobil lagi balik kemana tuh Bu? Yang warna hitam, jadi maju depannya ke sana. Depannya ke jalan. Ya, depannya ke jalan. Yang mobil satu. Dulu nih, Iya. ya jam 4 ya. Iya. Sebelum adanya Bu waktu itu. Nah waktu pulang ada siapa saja waktu jam 4 itu? Ada sendiri yang lagi. Orang itu tetap Iya. masih di posisi yang sama. Ya. Kan waktu saya berangkat dia lagi duduk, tapi pegang HP. Waktu pulang dia berdiri di sini motor, dia sambil gini udah gini lagi. Ibu berhenti di sebelah mana? Sebelumnya. Di sebelah mana? Di Alfamart. Di kanan jalan gitu. Sebutnya kalau dari sini itu gimana ya jalannya depannya. Ini Perhutani. dia, di sini saya. Di seberangnya. Ya. Di seberangnya posisinya di sebelah sana, Ibu di Ya. sini. Di jalur kiri kan alat kurang itu kan? Ya. Soalnya waktu itu aku lewat, ibu lewat, soalnya ibu punya pesanan ke lokasi Cilegon. Ibu berdua atau sendiri? Berdua sama anak. Siapa? Wegis barusan. Wegis, Ya. ya. Anak Tadi yang ya. bawa motor, ya. Yang bawa nasi boxnya, Ya. ya. Ibu di Belakang. dibonceng lah Ya, ya. itu dibonceng. Nah, coba tadi Wegis sudah diperiksa. Ya. Nah, coba Ibu cerita apa yang Ibu lihat, berapa kali Ibu pulang pergi, Ibu melihat apa di TKP? Enggak lihat apa-apa. Hah? Enggak lihat apa-apa. Nggak lihat? Hah? Enggak. Nggak lihat. Enggak. Berarti merem Ibu gini. Enggak, cuma Boncengnya dia merem? lewat doang kayak gitu jadi lirik sana lirik sini Nah, ya. Ibu posisinya dibonceng ya. Iya. Nah, boncengnya bonceng perempuan atau bonceng laki-laki? Laki-laki. Oh, bonceng laki-laki ya, bukan Iya. bukan miring gitu ya, bukan ya. Oke, oh Ibu. Nah, Ibu dari mana ke mana? Dari Jalan Sagak mau ke arah Sagala Heran. Sagala Heran. Oke, dari jam berapa? Waktu lewat jam 05.55. Oh, 05.55. Iya. Oke, Ibu lewat dengan Iya. putri Ibu ya, Iya. Wegis. Nah, terus Nah setelah itu kan jam 6 kurang itu harus nyampe di sana. Sampai sana. Soalnya jam 6 itu harus sudah beres makan sarapan. kotakan ya, ada pesanan. Itu karyawan itu Oke. yang Nah, pada saat Ibu lewat nih, Nah, Ibu lihat TKP?
Nah, jam 6 lewat 10 menit. Ya, 6 lewat 10 menit. Ya. Ibu lihat apa di TKP? Nggak lihat apa-apa. Hah? Nggak lihat apa-apa. Enggak, iya sih memang ada Ya. apa. Maksudnya TKP itu apakah sepi Ya, ataukah sepi ada itu. Sepi. ada mobil? Itu loh. Nah, sewaktu itu lihat ada laki-laki lewat jalan yang di depan Alfa itu. Oh, Jalan. jadi pada yang pertama Bu ya? Ya. Yang pertama itu. Pulangnya. Oh, jangan. Yang pertama dulu. Yang ya? pertama nggak lihat apa-apa. Oh. Lihat TKP nggak lihat. Kondisi rumah lihat di jalan nggak lihat Ibu. Nah, cuman itu Apakah sepi, ada orang, banyak ya, orang? waktu itu sepi, orang nggak Oh, ada. sepi. Ya, Nah, lihat posisi kendaraan? yang lewat yang di mana? Bukan, posisi mobil Alphard lah. Oh iya, Lihat nggak? itu lihat keadaan miring. Oh, keadaan miring. Ya. Nah, Ibu lewat. Ya. Nah, sepi ya, tidak ada orang, tidak ada apa. Nah, Ibu kembali nih. Nah, pas kembali Ke rumah. Nah, sekitar jam 7:30 lah, jam 7 lewat. Ada orang yang beli gorengan, kan ibu jualan. itu pas pulang. Pulangnya, nah, Oke. setelah datang gitu, ibu langsung ngegoreng. Terus itu ada orang yang beli Bukan pas gorengan. waktu pulang melewati TKP enggak? Lewat, Nah, situasi TKP pada saat itu gimana? sepi nggak ada. Oh, orang. sepi. Oh ya, sepi, nggak ada siapa-siapa. Ya. Atau ini, Ibu memperhatikan TKP nggak pada saat itu? Ya, enggak. Atau Ibu cuek aja? Iya, nggak tahu, Oh. nggak lihat. Oh, jadi Ibu berangkat nggak lihat, pulang juga nggak lihat kondisi mobil apakah mengarah ke depan, mengarah ke jalan, Ibu tahu nggak? Nggak. Nggak. Oke, dah. Pas pulang, terus sampai ke rumah nih. Ya. Nah, tadi Ibu katakan ada apa? Beli apa? Ada orang. Ada orang. Hmm. Oke. Orang tersebut nyatanya udah nyampe ke rumah, dia beli gorengan. Beli gorengan. Terus udah beli gorengan, dia mengatakan, Bu katanya tahu nggak di depan SMA katanya ada pembunuhan. Oh, pada saat itu yang beli Ya. gorengan, Ya. yang orang itu nggak pakai baju apa? Oh ya, jadinya cuma pakai upluk gitu. Oh, pakai hoodie ya, Ya. pakai kupluk. Oke, terus Nah, dia mengatakan gitu, pakai masker. pakai masker. Nah, Cuma setengah gitu. iya setengah. Oke. Terus pada saat itu? Yang udah katakan gitu, dia langsung pergi lagi. Terus ngapot saya gitu. Melintasnya jam berapa? Dari jam 05.55 saya melintas dengan ibu saya. Oh, berboncengan ya dengan Ibu. Untuk mengantar. Waktu saya melintas, saya tidak melihat apa-apa, cuman keadaan mobil menghadap ke garasi dan si lampu rumah menyala. Oh, lampu rumah menyala. Terus keadaan posisi kendaraan mobil yang mana? Yang Alphard. Oh, yang Alphard. Nah, tidak lihat ada orang di mana? Di depan TKP? Tidak. Enggak. Waktu saya pulang, tidak lama mengantar nasi kotak, saya pulang jam 6:30. 6:30, 6:30. Saya melihat ada Mang Ujang. Oh, ada Mang Ujang di Di TKP di depan. Nah, terus selain Mang Ujang siapa lagi yang saudara lihat? melihat Pak Yosef. Pak Yosef. Oh, berarti ada Pak Ujang, ada Pak Yosef di situ. Oke, ya. Melihat keadaan mobil sudah berubah. Melihat Posisi keadaan mobil sudah berubah. menghadap ke jalan. Oh, sekarang menghadap ke jalan. Ya. Oh, asalnya menghadap ke Garasi. dalam ya, ke garasi, ke arah rumah ya. Ya. Nah, terus Menghadap ke jalan, posisi miring. Kaca yang supir buka sedikit, nah, saudara melintas itu. melintas. Loh, kok bisa tahu? Melintas pakai motor, lihat
kaca kebuka sedikit. Kan jelas Pak. Saya kan dari sebelah. Berarti kan kalau kembali kan berarti dari arah Sagala Herang ke Tugu kan? Iya. Berarti kan lihat Dekat. Iya. sebelah kiri. Iya, saya sempat nengok. Oh, sempat Posisi nengok. mobil sudah berubah. Oke. Saudara bercerita tentang di depan TKP. Ada lewat Alfamart nggak? Ada. Kalau di depan Alfamart melihat siapa? Ada cowok berhoodie. Pakai hoodie. Dia jalan Jalan dari arah mana ke mana? dari arah Sagala Herang ke arah Tugu. Kalau kan, maksud saya dia jalan dari mana? Dari arah Sagala Herang ke Tugu. Oh, Sagala Herang ke Tugu. Kemudian pakai hoodie warna apa? Warna abu. Warna abu. Memakai masker. Pakai masker warna? Kayak warna biru. Celananya warna? Kalau celana nggak ingat, Udah lihat ya. nggak lihat. Depan persidangan ini, Alfamart itu saudara yakin itu saudara Abi? Yakin. Nah, kenapa bisa yakin? Karena dari tubuhnya, dari cara jalannya, pakaiannya, sama dari bentuk rambutnya. Bentuk rambutnya. Jadi saudara yakin itu Abi ya? Yakin. Berada di dekat Alfamart, dekat rumah TKP, sekitar jam berapa itu? Nggak tahu, lupa. Lupa ya. Jadi ketika kalau kita dari arah Sagala Herang menuju Tugu, ya, yang pertama didapat tuh rumah dulu atau Alfamart dulu? Alfamart dulu. Oh, setelah itu melewati Alfamart. Ya. Di Alfamart tersebut saudara melihat siapa? Abi. Abi. Kenapa? Waktu saya melintas pulang, ada yang jalan itu. Nah, si orang itu saya nyampe rumah, tidak lama dia turun dari motor. Orang mana nih? Ya, si Abi itu membeli gorengan. Pulang melewati Alfamart kan? Ya. Kemudian melihat Abi naik motor, sampailah saudara di rumah. Iya. Nah, terus saudara lihat lagi kapan? Tidak lama dia ke warung. Tidak lama si Abi ke warung. Ya. Ketemu. Dia mau beli gorengan. Ketemunya di mana? Di warung. Saudara Langsung pulang ke rumah. Terus? Nah, saya menyimpan motor, tidak lama ada orang yang turun dari motor. saudara nyimpan motor di rumah nih. Ya. Kemudian saudara keluar lagi gitu. Tidak, saya langsung ke warung. Oh, itu. Bantu ibu. Nah, saudara ke warung. Warung itu jualan gorengan. Ya. Nah, kemudian pada saat itu adalah orang turun dari motor. Ya. Kemudian orang itu membeli gorengan. Pakai baju, pakai jaket yang saudara lihat di sana. Iya, sama. Oh. Memakai masker. Ibu cerita ini di warung. Ketika saudara sudah sampai di warung, ya, sama ibu nih. Kemudian setelah itu datang motor apa? Motor Beat warna biru. Motor Beat warna biru, berhentilah di depan warung saudara. Iya. Kemudian turunlah orang dari motor itu. Orang turun dari motor itu memakai jaket, memakai hoodie. Warna abu. Warna abu, kemudian dengan masker yang saudara lihat di depan Alfamart. Iya. Kemudian pada saat dia membeli gorengan tersebut, dibuka nggak? Tidak, cuma setengah. Nah, beli apa dia? Beli gorengan. Beli gorengan. Kemudian saudara tidak tegur. Tidak, saya kan ibu saya yang Ibu saksi yang melayani ya. Iya. Kemudian setelah itu Dia pergi ke arah Tugu. ke arah Tugu. Terus Sebelum itu dia pernah bilang, ibu tahu enggak ada pembunuhan di warung pada saat beli gorengan itu. Iya. Apa dia bilang? Ibu tahu nggak ada pembunuhan? Terus Kata mama tuh di mana? di mana? Di depan SMA. Nah, kan saya tadi ngelewat, kata ibu teh. Nah, waktu itu dia langsung pergi. langsung pergi. Ya, mama langsung bilang, katanya saya